Saudaraku rahimakumullah, banyak pertanyaan tentang nafkah. Karena sudah banyak kaum ibu yang bekerja, apakah suami tidak dosa Pak Ustadz kalau dia tidak mencari nafkah? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku rahimakumullah, banyak pertanyaan tentang nafkah. Karena sudah banyak kaum ibu yang bekerja, apakah suami tidak dosa Pak Ustadz kalau dia tidak mencari nafkah? Bahkan sekarang sudah banyak penghasilan ibu melebihi penghasilan suami. Dan bahkan dalam kondisi pandemi ini, banyak para suami yang kehilangan pekerjaan, sehingga para suami bergantung kepada penghasilan ibu. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini penting sekali untuk kita jelaskan pada kesempatan seperti ini. Pertama, dalam hidup berumah tangga, yang bertanggung jawab atas nafkah itu adalah suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi makna qawwam di sini dari kata qama yaqumu, artinya adalah pertama, qaimun bil mas'uliyah, dialah yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Jadi kalau dalam kendaraan, suami ini seperti supir kalau mobil, kalau pesawat seperti pilot. Ya, kalau di kapal laut seperti nakhoda, ya. Kalau di kereta seperti masinis, dia yang menentukan ke arah mana mau dibawa ini rumah tangga. Jadi ini makna daripada qawwam, qaimun bil mas'uliyah. Karena itu tidak boleh seorang perempuan punya suami dua, karena itu tidak fitrah dan itu melanggar sunatullah. Maka ini makna penting, yaitu qaimun bil mas'uliyah, bahwa suamilah yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Keselamatan rumah tangga, kehancuran rumah tangga di tangan suami. Dari sini kita mengerti mengapa hukum talak itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Istri boleh berjuang, tapi dengan cara dia harus ke hakim dulu untuk minta dikhulu dan sebagainya. Tapi kalau suami enggak, cukup dia berkata aku ceraikan kamu, terjadi. Jadi perceraian pun juga di tangan suami, bubar tidaknya rumah tangga di tangan suami. Makanya di sini makna qawwam yaitu qaimun bil mas'uliyah. Dialah sang suami yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Yang kedua adalah dari kata qawwam, qaimun bin nafaqah. Jadi suamilah yang membangun rumah tangga ini sejak awal dengan nafkahnya. Dia yang menjaga kehidupan istrinya, menjaga kehidupan anaknya. Dengan kemampuannya dia berjuang keluar rumah mencari nafkah. Kaum ibu, dia tidak pernah punya tanggung jawab nafkah. Sejak dia lahir sampai dia mati, dia tidak punya sama sekali tanggung jawab nafkah, tidak ada. Kalau dia masih menjadi anak, yang bertanggung jawab nafkah ada bapaknya. Kalau dia ternyata bapaknya meninggal dunia, yang bertanggung jawab dia adalah saudara kandungnya. Kalau ternyata dia sudah menikah, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Jadi kaum ibu tidak punya tanggung jawab nafkah sama sekali. Nah, tetap tanggung jawab nafkah itu di tangan suami. Makanya dalam pembagian hukum waris, selalu laki-laki dia mendapatkan 2 kali lipat perempuan. Mengapa? Karena jika ternyata sang ayah
meninggal dunia, maka saudara laki-laki ini yang akan bertanggung jawab terhadap nafkah saudari perempuannya. Terserah mau saudarinya lebih tua atau lebih muda, tetap saudara kandung laki-laki dialah yang bertanggung jawab atas nafkahnya. Maka suami ini menentukan, yaitu qaimun bin nafaqah. Dia yang memberikan nafkah kepada istrinya, dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Saudaraku rahimakumullah, anak ini juga di bawah tanggung jawab ayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memastikan qawwam di sini adalah qaimun bin nafaqah. Dia yang bersungguh-sungguh bekerja keras, keluar rumah mencari nafkah. Laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari beban payudara, beban kehamilan, beban haid, beban nifas. Supaya apa? Supaya dia keluar rumah, bekerja, mencari nafkah, bertanggung jawab atas keluarganya. Begitulah tanggung jawab ini di tangan suami. Karena itu suami tidak boleh mengeluh. Suami harus berjuang, harus siap bertarung. Suami tidak boleh lelah. Dia harus kerja keras untuk mencari nafkah. Belajar bagaimana cara bekerja, belajar bagaimana cara mendapatkan penghasilannya. Inilah saudaraku rahimakumullah hakikat seorang suami. Dan inilah hakikat tanggung jawab nafkah. Nah, nafkah ini dari kata nafaqah. Non fa qaf. Nah, kalau kita hubung-hubungkan, jadi dalam kata nafkah ini ada kata nafak, yaitu kalau kita pergi ke Mekah, di situ ada namanya terowongan. Dari satu lubang keluar dari lubang yang lain. Itu namanya nafak, terowongan. Masuk satu lubang yang lain. Jadi kata nafkah ini tidak boleh tahan-tahan. Dia harus mengalir. Begitu masuk sebagai income, dia mengalir untuk kepentingan nafkah keluarga. Jangan sampai dalam rumah tangga ada kekurangan. Jangan sampai istri mengeluh. Jangan sampai istri merasakan suaminya pelit. Tidak boleh seorang suami menahan-nahan masalah nafkah ini. Kenapa? Karena memang ini kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Dan di saat yang sama juga tidak boleh seorang istri dia menggunakan harta suami seenak nafsunya. Dia harus juga menggunakannya bil ma'ruf, kata Nabi. Jadi dia kalaupun dia boleh mengambil harta suaminya, itu pun bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhannya. Dan suami tidak boleh juga menahan-nahan. Karena kalau selama itu masih kebutuhan, boleh istri mengambil tanpa izin suaminya. Pernah suatu hari salah seorang sahabiat bernama Hindun, istrinya Abu Sufyan, ketika mereka masuk Islam di akhir-akhir menjelang wafat Rasulullah SAW, masih sempat mereka ketemu Rasulullah SAW, masih sempat mereka belajar Rasulullah SAW. Begitu dia masuk Islam, ternyata apa saja diadukan kepada Rasulullah SAW, dan para sahabat terbuka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan dari para sahabatnya, para sahabiatnya, apa saja. Nah, termasuk urusan keluarga. Maka Hindun mengadukan tentang suaminya yang pelit, yang tidak mau memberikan nafkah. Dia mengatakan, wahai Rasul, zauji bakhil, wahai Rasulullah, suamiku bakhil. Dia tidak pernah mengasih nafkah kepadaku. Dia tidak cukup apa yang dia berikan kepadaku dan kepada anak-anaknya. Gimana aku bisa hidup nyaman di rumah? Tidak nyaman. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Hindun diperintahkan oleh Nabi, khudhi ma yakfiki bil ma'ruf wa li baniki. Ambillah apa yang cukup untuk kamu dengan cara yang baik dan juga untuk anak-anakmu. Jadi dibolehkan oleh Rasulullah SAW mengambil harta suami sepanjang itu masih kebutuhan keluarga. Jadi bukan dalam rangka berfoya-foya, berlebihan. Makanya Rasulullah SAW memberikan batasan kepada kaum ibu yang bersungguh-sungguh menjaga harta suami. Apa kata Rasulullah SAW? Innal mar'ata idza shallat khamsah. Sesungguhnya seorang wanita kalau sudah bersungguh-sungguh melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia telah bersungguh-sungguh melaksanakan puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan dia telah bersungguh-sungguh mentaati suaminya, wa hafizat malaha, menjaga harta suaminya, tidak mengkhianati harta suaminya, maka falitadkhul jannah min ayyi abwabin sya'at, maka silahkan dia masuk surga dari pintu mana saja. Jadi di sini pentingnya bahwa seorang istri harus amanah, menjaga harta suami, jangan sampai ada yang diselewengkan. Jadi semua ini membantu
kemudahan masuk surga. Suami yang bersungguh-sungguh bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, dia kalau mati di situ mati syahid. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mencari nafkah untuk keluarganya mati syahid. Jadi kalau istri juga demikian, kalau dia bersungguh-sungguh menjaga harta suaminya, menjaga kehormatannya, menjaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika mati di situ mati syahid. Jadi semua ini adalah tanggung jawab bersama-sama. Makanya tidak boleh seorang suami menahan-nahan nafkah untuk keluarganya, sehingga sekarang banyak sekali kaum ibu yang minta cerai pada suaminya. Alasannya apa? Pak Ustadz, dia itu nggak pernah kasih nafkah. Makanya dalam hukum taklid talak di negeri kita dibacakan di situ, kalau sudah seorang suami meninggalkan seorang istri selama 3 bulan atau 6 bulan dan dia tidak pernah memberikan nafkah, boleh seorang istri datang kepada hakim untuk kemudian diminta diceraikan. Itu namanya khulu. Jadi nafkah ini suatu keharusan, tidak bisa kita abaikan. Saudaraku rahimakumullah, ini nafkah. Nafkah harus diberikan, nafkah harus disalurkan, jangan ditahan-tahan. Karena apa? Karena ini kebutuhan pokok keluarga. Kita wajib memberikan nafkah. Pak Ustadz, sekarang banyak fenomena baru. Apa itu? Jadi suami cari nafkah, benar. Tapi istri juga cari nafkah. Nah, harta suami digunakan untuk kebutuhan keluarga. Itu namanya nafkah. Tapi kalau istri sebetulnya semasih sang suami masih bisa cari nafkah, istri tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Lalu gimana proses harta istri? Harta istri dipakai untuk istri. Nah itu dia. Jadi seorang suami yang mengizinkan istrinya kerja, itu harta istri. Tidak boleh suami mengotak-atik, tidak boleh suami menyetir istri. Mana hartamu? Nggak boleh, itu harta istri. Loh kalau begitu gimana Pak Ustadz? Aku kasih izin dia bekerja. Nah salahnya kamu kan mau kasih izin bekerja. Makanya tugas-tugas istri di rumah ditanggung oleh istri selama dia bekerja. Punya pembantu yang mengurus anaknya, maka istri membayar pembantunya. Jadi pokoknya tugas-tugas istri di rumah yang seharusnya dikerjakan sendiri, tapi karena dia telah menggunakan pembantu dan istri bekerja, maka semua ditanggung oleh istri karena istri bekerja. Dan istri tidak punya tanggung jawab menafkahi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan, Pak Ustadz, apa hukum berkorban melalui online? Jadi dia mewakilkan ke lembaga kurban agar dia melaksanakan ibadah kurbannya. Ya nggak apa-apa, yang penting niat Anda. Nah begitu kita mentransfer, maka kita niatkan bahwa ini ibadah kurbanku untuk aku. Maka Acik akan melaksanakan ibadah kurban Anda sebagaimana yang Anda niatkan. Kita telah disediakan untuk mendapatkan lembaga yang amanah. Segera tunaikan kurban Anda secara langsung maupun melalui transfer online di globalkurban.com. Labaik, berkurban terbaik bersama Global Kurban ACT. Semoga Allah berkahi.